Nak, nanti sore itu ada pengajian ibu-ibu di musola. Kalau kamu gak sibuk ngerjain pekerjaan rumah, coba dah ikut. Kata Bu Hijah ini, Ustazah Salma bakal bahas tentang menjaga hati di era digital. Bagus buat kita-kita yang sering pakai HP juga. Insya Allah Bu, kalau kerja rumah udah selesai semua, Intan pengen ikut. Udah lama juga gak ngumpul bareng ibu-ibu jamaah. Apalagi dengerin tausiah Ustazah Salma. Terakhir kali dengar ceramah beliau, Intan jadi sadar pentingnya menjaga niat. Ibu tuh ya, setiap kali kamu makin rajin dan kalem kayak gini, hati ini adem nak. Ibu cuma bisa mendoakan kamu terus, semoga Allah selalu menjaga kamu. Bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam hati, biar kamu gak goyah sama godaan zaman sekarang. Amin ya Allah, amin. Semoga Intan bisa terus jadi anak yang baik. Bukan cuma untuk ibu, tapi juga di mata Allah. Dan juga selalu berdoa biar istiqomah terus walau godaannya berat Bu. Setelah pulang dari pengajian, Intan yang sedang kosong mencoba untuk membuat konten TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Malam ini aku pengen berbagi salah satu doa yang sangat sederhana tapi punya makna besar, yaitu doa sebelum tidur. Mungkin kita sering lupa, padahal setiap tidur adalah seperti kematian sementara. Intan membaca doa sebelum tidur dengan suara yang khusyuk, tangannya diletakkan di dada. Penuh ketulusan, kamera merekam dengan suasana sunyi dan sakral. Bismikallahumma ahya wa bismika wa amur. Semoga teman-teman yang nonton bisa mengamalkannya, karena kebaikan itu dimulai dari hal kecil, termasuk mengingat Allah sebelum memejamkan mata. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, boleh banget klik like dan follow, biar kita bisa sama-sama belajar dan saling menguatkan. Bye-bye, Intan tidur dulu ya. Selamat malam. HP Intan terus berbunyi, notifikasi Instagram dan juga TikTok berdatangan tiada henti hingga pada keesokan harinya. Ya Allah, video Intan semalam viral. Masya Allah, baru kali ini bikin konten sederhana, tapi responnya lebih besar. Cantik banget sih, beda dari beneran. Ini baru muslimah idaman, adem banget liatnya. Kalau semua perempuan berhijab kayak gini, dunia pasti damai. Bu, tahu nggak? Video Intan yang semalam itu loh, yang doa sebelum tidur, viral Bu. Lihat deh, banyak banget ya like dan komen, ratus ribu yang nonton. Masya Allah. Alhamdulillah nak, tapi ingat ya, jangan sampai kamu jadi lupa niat awalnya. Kita itu kalau berbuat baik harus ikhlas karena Allah, bukan karena mau dipuji atau viral. Hati-hati nak, popularitas itu ujian juga. Iya Bu, Intan tahu kok. Tapi senang aja rasanya Bu, baru pertama kali bikin konten yang benar-benar dari hati, lalu ternyata banyak yang suka. Semoga Intan bisa terjaga niat dan gak berubah cuma karena angka-angka ini. 2 bulan kemudian, Intan duduk di depan laptop, wajahnya tampak ceria dan berfokus pada layar. Di layar terlihat sebuah email dan juga brand fashion muslimah yang menawari Intan untuk menjadi seorang brand ambassador. Ya Allah, aku ditawarin jadi ambassador brand besar pula. Email dari Zek Muslimah Syar'i. Assalamualaikum Kak Intan, kami dari Zek Muslimah Syar'i tertarik untuk menjalin kerjasama dengan kakak untuk mempromosikan koleksi busana muslimah kami. Kami kagum dengan citra kakak yang anggun, inspiratif, dan mampu menyampaikan pesan positif melalui setiap konten yang kakak buat. Aduh, alhamdulillah, ini rezeki yang tak terduga. Ya Allah, semoga kerja keras aku di media sosial ternyata akhirnya membuahkan hasil. Kami ingin bekerja sama dengan Kak Intan sebagai brand ambassador untuk koleksi terbaru kami. Kami percaya kakak dapat menjadi ikon busana muslimah yang modis dan juga tetap syar'i. Akhirnya rezeki dari Allah datang juga. Waduh, mimpi apa aku semalamnya? Tiba-tiba bisa dapat endorsan dari brand hijab terkenal dari Zek Muslimah Syar'i. Kalau udah begini ya, aku terimalah. Siapa juga yang mau nolak ajakan ribet ternama kayak gini. Tak butuh waktu lama, Intan yang menerima tawaran tersebut langsung datang dan berposisi sebagai seorang model pemotretan katalog brand fashion muslimah yang baru. Oke Kak Intan, sekarang coba kayak miring sedikit, angkat dagunya pelan-pelan, sedikit senyum, bagus, keren Kak. Sekarang tatap ke kamera ya, coba pandangannya lebih ekspresif, oke? Kak, maaf kalau boleh hijabnya dilipat sedikit ya, biar lebih kelihatan wajahnya, biar fotonya lebih fotogenik dan terlihat lebih modern. Terlebih banyak yang suka dengan penampilan yang sedikit lebih minimalis jilbabnya. Iya, nggak apa-apa kalau itu yang memuaskan, lebih bagus dan lebih enak dilihat. Jilbabnya jadi lebih praktis juga ya kan?
Stylist melipat sedikit jilbabnya, memperlihatkan lebih banyak leher. Kamera pun mulai menjepret-jepret dan Intan melihat hasil foto di layar dengan senyum yang puas. Wah, ternyata bener ya kak, penampilan lebih simpel justru bikin lebih fresh. Modern banget, tapi tetap terjaga auratnya kan? Jadi itulah yang menarik kak, kayak muslimah modern yang tetap syar'i tapi tetap bisa menarik perhatian. Foto ini pasti bakal jadi hits deh, yakin deh kak. Kakak sebentar lagi jadi bintang baru di dunia fashion per TikTok kan. Amin, 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 amin. Dan benar saja beberapa waktu kemudian apa yang disampaikan oleh fotografer pun menjadi sebuah kenyataan. Wih, makin cakep ya Kak Intan, semakin glowing aja. Muslimah tapi tetap fashionable kak, keren banget, jadi inspirasi. Kalau jilbabnya lebih kecil lagi mungkin kelihatan lebih estetik, lebih sesuai dengan tren yang lagi hit saat ini. Ya coba aku tes sekarang juga. Kali aja netizen makin kesemsem kan dengan kecantikan aku. Mereka makin kagum sama aku. Dan aku pun bakal viral, gak dibilang ketinggalan zaman. Intan membuka lemari pakaian dan mulai mencoba jilbab yang lebih kecil, menyesuaikan dengan busana yang lebih ketat. Ia berdiri di depan cermin melihat dirinya dengan gaya yang baru. Ya kalau bisa kayak gini kayaknya lebih modern dan enak dipandang nih. Kalau gitu ini bisa jadi konten yang lebih menarik lagi kan? Lebih disukai oleh orang-orang juga. Coba langsung bikin. Kali bisa meledak nambah followers juga. Loh nak, jilbabmu kok jadi segitu pendek? Biasa kan kami suka yang lebar, yang menutupi dada dengan baik. Kenapa sekarang jadi begini nak? Biar simpel aja bu. Kalau lihat-lihat orang-orang tuh sekarang sukanya yang praktis, tapi tetap stylish. Jadi nggak terlalu ribet. Lagian kan tetap syar'i kok. Cuma sedikit berbeda. Kalau gitu followers juga makin banyak kan. Tapi nak, aurat tetap aurat. Kamu harus ingat itu, jangan karena ingin dilihat orang banyak terus melupakan pandangan Allah. Setiap apa yang kita pakai harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Kamu tahu kan, niatnya harus tetap lillahi ta'ala. Jangan berubah hanya karena ingin pujian atau popularitas. Iya bu, Intan tahu kok. Jangan khawatir, semuanya masih di jalur yang benar kok. Tenang aja ya bu. Udah, sana ibu istirahat aja. Ibu pasti capek kan? Seharian ngurus rumah terus. Udah sana istirahat ya, jangan khawatirin Intan di sini. Meski Intan berbicara seperti itu pada ibunya, jelas dari wajah Intan ada keraguan dan kecenderungan untuk lebih mengikuti tren dan juga popularitas dunia maya. Dia pun langsung membuat konten setelah sang ibu pergi dari sana. Assalamualaikum teman-teman. Sebentar lagi Intan mau share tips mix and match busana muslimah biar tetap kece dan stylish. Tapi meskipun begitu, dia masih tetap sesuai dengan prinsip syar'i ya. Jangan lupa follow kalau kalian suka konten-konten seperti ini. Keren Kak, tampil stylish tanpa harus mengorbankan prinsip syar'i. Biar viral harus diri sendiri kan. Kalau enggak bisa-bisa orang malah nge-notice. Kalau gerakan joget ini bisa bikin video makin menarik. Kenapa enggak? Yang penting followers nambah terus. Intan mulai joget pelan dengan gerakan menggoda. Senyum dibuat genit, tubuh dilenturkan ke kamera. Ia berusaha tampil seolah-olah santai namun penuh percaya diri. Hingga pada keesokan harinya, Astagfirullah, ini Intan anak Bu Surti ya? Dulu dia tuh pinter banget berhijab syar'i, sekarang kok bisa-bisanya kayak gitu? Astagfirullah, katanya dulu alim. Terus kenapa sekarang malah memperhatikan aurat? Ini pasti bikin ibu-ibu di desa malu deh. Ya Allah, Intan anakku, kamu kenapa bisa berubah jadi seperti ini? Dulu kamu selalu jadi contoh buat anak-anak yang lain. Tapi sekarang kamu justru jadi bahan gunjingan. Apa yang terjadi nak? Apa yang sebenarnya sedang menimpa kamu? Bu Surti kemudian pulang dan menunggu Intan di rumah. Tapi tak lama kemudian Intan datang dengan make up mencolok, pakaian ketat dan jilbab mini yang hanya setengah menutupi lehernya. Kamu tega Tan, ibu gak sanggup lihat kamu jadi bahan gunjingan warga. Mereka dulu bangga punya anak seperti kamu yang selalu menjaga kehormatan, tapi sekarang kamu berubah begitu hanya karena ingin populer di media sosial. Apa yang harus ibu katakan pada mereka semua Tan? Ibu aja yang terlalu ikut campur. Zaman sekarang itu beda bu. Sekarang tuh orang lebih ke penampilan, ke eksintesi, bukan ke gimana kita di belakang layar. Kalau aku nggak gini, bisa-bisa aku ketinggalan. Ini cara aku berkarya bu. Tapi itu bukan karya nak, itu menjauh kehormatan kamu demi pujian paling dari orang-orang yang gak peduli sama karya kamu. Apa kamu gak merasa malu melihat dirimu sendiri? Melihat dirimu sendiri seperti itu, kamu gak merasa bersalah? Udah bu, hidup Intan, aturan Intan. Ibu gak ngerti gimana pesannya perkembangan zaman sekarang. Semua orang tuh berlomba-lomba buat terkenal, dan aku gak mau ketinggalan.
Semua orang bisa punya opini, tapi aku yang hidup dengan keputusan aku sendiri. Pokoknya gitu aja Bu, hidup aku, aturan aku. Ibu gak bisa semena-mena lagi sama aku, ngerti? Tan, dia bilang juga apa? Lo harus lebih berani. Algoritma itu suka yang outfitnya box yang beda dari yang lain. Lo udah cantik banget, sayang banget kalau tuh sudah nutupin diri dengan gaya yang ditinggal zaman. Lo harus tampil beda, Tan, lo harus tampil beda. Iya sih, sekarang viewersku double dari pas masih pakai gamis dan pakai yang terlalu syar'i itu. Banyak yang follow, banyak yang suka. Aku rasa ini jalan yang benar buat aku sekarang. Kalau mereka suka, ya kenapa enggak? Ini kan dunia digital, Lina. Jadi harus bisa semua tren yang ada. Siapa tahu nanti dapat tawaran casting sinetron atau film kan? Dunia hiburan tuh kan udah nungguin lo. Lo bisa jadi bintang besar. Lagian kan gak ada yang bisa berhentiin lo sekarang. Lo udah bisa jadi ikon fashion banget. Beneran deh. Terima kasih Rin. Dunia tuh emang milik orang yang pede. Kalau lo gak pede, ya lo gak bakal jadi siapa-siapa. Sekarang saatnya aku ambil alih dan jadi bintang dunia maya nih. Asik, tarik sih semongko. Aduh, enak banget ya ini musiknya. Dan menusuk hati. Ahaha, biarin orang berkata apapun. Yang penting aku bahagia. Omongan orang-orang itu gak ada gunanya kalau sama sekali gak bikin kita bahagia. Dulu aku takut dinilai dosa. Sekarang aku sadar manusia gak berhak ngejulit hidup orang lain. Aku milih jalan yang aku inginkan. Dan aku gak peduli apa kata mereka. Jika apa yang aku lakukan bisa bikin aku bahagia, kenapa enggak? Kalau aku merasa bebas, siapa yang bisa menghalangi? Mungkin dunia nggak bisa ngerti apa yang aku rasakan, tapi ini perjalanan aku. Mereka yang ngeritik aku, mereka nggak ngerti apa itu kebebasan. Ya Allah, anakku, kenapa kamu berubah begini, Tan? Apa yang membuatmu melupakan semuanya? Dulu kamu itu begitu baik, begitu taat pada agama. Tapi kenapa kini kamu rela meninggalkan semuanya itu demi popularitas yang sesat? Kok kamu bahagia dengan ini? Kenapa hatiku yang terasa begitu hancur? Apa benar ini jalan yang kau pilih? Aduh, sakit, dadaku rasanya sakit. Tolong Intan, tolong ibu nak, dada ibu sakit, penyakit ibu kambuh, tolong. Bu Surti, astagfirullah. Bu Surti, ibu kenapa Bu? Kenapa ibu tiba-tiba sesak kayak gini? Tolong, waduh, aku harus gimana nih? Tolong sebentar ya Bu, saya pasti akan segera menyelamatkan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, siapa sih ini? Ganggu banget tau gak? Halo, assalamualaikum. Intan, ibumu sakit. Semua yang dia pikirkan itu tentang kamu. Kamu gak bisa terus seperti ini. Kamu sudah lihat, Tan, ibu sudah hampir kehilangan harapan. Kalau kamu gak berubah, kamu akan kehilangan segalanya. Dan kita gak mau itu terjadi. Dia gak kuat lihat kamu begitu, Tan. Kamu harus berubah, Tan. Kamu harus sadar. Kenapa sih semua orang nyalahin aku terus? Gak ada yang ngerti aku. Aku gak ngemis duit ke kalian kan? Kalau kalian gak suka, ya udah, gak usah ikut campur hidup aku. Ini hidup aku, bukan hidup kalian. Jangan pernah coba ngatur hidup aku lagi. Itu perusahaan aku, bukan kalian. Nah, ibu gak butuh duitnya. Ibu gak butuh apa-apa lagi. Ibu cuma mau kau kembali ke jalan yang benar. Jalan yang selama ini ibu ajarkan kepadamu. Apapun yang kamu pilih, ibu cuma ingin kamu bahagia dengan cara yang sama, dengan cara yang benar. Jangan sia-siakan semua yang telah diberikan Tuhan kepada kamu. Bacot, dasar tukang berisik. Intan ayahku, kenapa kamu pergi dengan cara seperti ini, Intan? Kamu dulu malaikat kecil ibu. Kenapa kamu gak bisa dengerin ibu? Kenapa kamu harus memilih jalan seperti ini? Ibu selalu ngaturin kamu yang baik, tapi ini yang terjadi. Kenapa kamu harus mendengarkan ibu dengan cara seperti ini? Dulu kamu yang paling manis, yang selalu sholat, yang penuh harapan. Sekarang
Ini yang terjadi, ini hukuman apa dari Tuhan ya Allah? Ini hukuman apa? Bu Surti, kami semua sedih tapi warga menilai ini bukan cuma kebetulan, ini akibat perbuatan yang enggak benar. Itu berarti dia mati bukan karena kelalaian, tapi karena azab dan hukuman dari semua yang telah ia lakukan. Itu adalah balasan buat yang main-main sama agama. Mungkin dulu dia sempat baik, tapi kalau sudah begini, apalagi yang bisa diharapkan? Dia udah nerapin dosa besar. Kontenmu bisa viral, tapi azab Tuhan lebih cepat. Kita nggak pernah tahu, Tuhan itu maha adil. Sekarang kita lihat sendiri balasan untuk perbuatan lah yang udah lewat batas. Intan, salin, semoga Allah maafkan dosa-dosa dan kesalahan kamu. Hijab dan pakaian syar'i itu bukan sekedar kain panjang semata, tapi itu adalah sebuah tanda ketaatan dalam beragama. Ketika hijab dilepas demi popularitas, demi pengakuan dunia, maka Allah pun mencabut perlindungannya. Azab tak selalu datang lewat petir yang menyambar, tapi bisa datang melalui sakit, kesepian, dan akhir yang tragis. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini dan selalu berusaha untuk kembali kepadanya dengan segala ketulusan hati. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun bagi yang kembali kepadanya dengan sepenuh hati.